Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel saya, Aleda. Jadi hari ini saya akan membahas tentang dua orang pedofilia sekaligus juga seorang psikopat yang berasal dari Indonesia. Kedua orang ini dengan tega melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap anak-anak yang masih kecil. Meskipun kedua orang ini melakukan tindakan di tahun yang berbeda, tetapi ternyata kedua pelaku ini saling kenal dan mereka berdua juga saling tahu bahwa mereka adalah orang yang suka melakukan sodomi pada anak-anak di bawah umur dan juga suka memutilasi para korban mereka. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas kasusnya. Siswanto atau yang biasa dipanggil dengan sebutan robot gedek ini adalah seorang pedofilia dan juga seorang psikopat yang sempat menghebohkan Indonesia khususnya di Jakarta pada tahun 1996, di mana Siswanto ini akan membantai anak-anak itu dengan cara memperkosa lalu membunuh dan juga memutilasi para korban-korbannya. Jadi ini adalah asal mula di mana kenapa Siswanto ini dipanggil robot gedek. Itu karena katanya Siswanto ini dia memiliki fisik yang tidak sempurna, di mana dia cara jalannya Siswanto ini sedikit tidak seimbang atau yang biasa orang bilang timpang atau pincang. Pokoknya itu. Terus dia juga bukanlah pria kekar, tinggi, tapi dia adalah seorang pria yang mempunyai badan yang kecil, kurus dan juga pendek. Jadi pokoknya dia itu tidak sempurna. Terus Siswanto ini juga punya ciri khas di mana kepalanya itu sering geleng-geleng sendiri tanpa sebab, ya jadi seperti robot. Makanya disitulah Siswanto dipanggil dengan sebutan robot gedek. Nah, terus bagaimana caranya Siswanto ini mendapatkan anak-anak? Ya, jadi Siswanto ini kan hidup di jalanan, di mana di jalanan itu kan ada berbagai macam anak-anak kecil yang berkeliaran dan juga mengamen. Disitulah Siswanto mengambil kesempatan dengan mengiming-imingi anak-anak itu dengan akan memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Terus anak-anak ini akan mengikuti Siswanto pergi ke suatu tempat dan disitulah Siswanto akan mengeksekusi korbannya. Dan korban-korban dari Siswanto ini berkisaran sekitar umur 9 sampai 15 tahunan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1996, Siswanto ini telah menghabisi 12 orang anak laki-laki. Cara ia menghabisi para korbannya yaitu dengan cara dia akan memperkosa anak-anak itu lalu menyayat dan memutilasi para korbannya. Dan katanya sih Siswanto ini dia akan merobek perut dari para korbannya. Yang parahnya katanya Siswanto ini juga akan meminum darah dari korban-korbannya. Entah dia akan mendapat faedah apa dengan meminum darah dari korban-korbannya. Nah, jadi dari kasusnya Siswanto ini, polisi sempat kewalahan dengan kasusnya sendiri. Dan seperti menemui jalan buntu karena yaitu tadi tidak adanya informasi yang lebih tentang kasus ini. Namun dari hasil kerja kerasnya polisi, akhirnya polisi pun menemui titik terang dari kasus ini, di mana adanya informasi dari beberapa saksi yang melapor ke polisi kalau salah satu dari korbannya Siswanto ini terakhir terlihat itu saat dia bersama dengan Siswanto. Tapi polisi sendiri ini sempat ragu karena Siswanto ini sendiri merupakan orang yang mempunyai fisik yang tidak sempurna. Dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh karena fisiknya yang badannya yang kecil, jalannya yang timpang atau pincang. Jadi itu tidak meyakinkan kalau dia adalah seorang pembunuh. Ya, ciri-ciri orang pencitraan fisik lah. Terus polisi pun melakukan pengecekan yang berulang-ulang dan akhirnya polisi
meyakini bahwa Siswanto adalah pelakunya. Dan akhirnya Siswanto pun ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, Siswanto ini sempat tidak ditemukan di daerah sekitar Jakarta. Akhirnya polisi pun menyebar dan mencari Siswanto, yang akhirnya mereka menciduk Siswanto yang sedang mengemis. Polisi pun mendapatkan informasi kalau ternyata Siswanto ini sudah pulang kampung, di mana kampungnya itu terletak di daerah Jawa Tengah. Nah, polisi pun menyebar dan mencari Siswanto, yang akhirnya mereka itu menemukan Siswanto sedang mengemis di daerah stasiun kereta api di Tegal. Dan akhirnya Siswanto pun ditangkap. Pada tahun 1997, Siswanto dijatuhi hukuman mati. Akhirnya Siswanto ditangkap dan pada tahun 1997 pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Siswanto. Namun, Siswanto ini ternyata punya pengakuan yang cukup menyeramkan, di mana Siswanto berkata, "Saya selalu menikmati setiap aksi saya dan saya tidak pernah merasa bersalah." Menurut saya ini adalah orang yang benar-benar tidak punya hati, di mana kamu sudah membunuh anak-anak kecil yang tidak melakukan kesalahan terhadap kamu, tapi kamu tega mengatakan itu. Namun ternyata sebelum dieksekusi mati, Siswanto ini keburu meninggal. Siswanto meninggal pada bulan Maret 2007. Dan menurut saya rasanya tidak adil karena dia bisa menghabisi nyawa anak-anak kecil dengan secara sadis, namun dia sendiri bisa meninggal dengan tenang ya, walaupun dia meninggal dengan penyakit, tapi ya menurut saya itu tidak adil. Yang katanya Siswanto ini meninggal karena penyakit serangan jantung. Oke, next, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Audio Jungle. Kasus yang kedua ini tepatnya terjadi pada tahun 2010, di mana kasus yang kedua ini memang kasus yang terbilang sama sadis dan sama kejamnya dengan kasus yang pertama. Pelaku dari kasus ini bernama Baikuni atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Babe. Baikuni sendiri lahir di Magelang, Jawa Tengah. Ia mempunyai masa kecil yang terbilang kelam, di mana Baikuni sendiri sering dibully oleh teman-temannya. Hanya semasa sekolah karena Baikuni sendiri tidak pernah naik kelas. Karena sering dibully sama teman-temannya Baikuni ini pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah di saat Baikuni masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan akhirnya Baikuni ini kabur dari rumahnya pergi ke Jakarta. Baikuni sendiri kabur ke Jakarta pada usia yang masih sangat muda, di mana ia masih berusia 12 tahun. Nah, setelah sampai di Jakarta, Baikuni ini menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan untuk makan minum sehari-harinya Baikuni, ia akan mengamen untuk mencari uang. Baikuni sendiri mengalami hampir semua kekejaman kehidupan di jalanan, di mana Baikuni sendiri pernah menjadi korban disodomi. Akhirnya Baikuni ini berkenalan dengan seseorang yang membawa dia ke Jawa Barat dan memberikan dia pekerjaan, di mana di situ Baikuni ini menikah dengan seorang wanita. Namun karena trauma dari Baikuni yang pernah disodomi, Baikuni ini mengaku kalau untuk berhubungan dewasa dengan istrinya, Baikuni tidak sanggup dan tidak mampu karena traumanya. Dan selang beberapa lama kemudian, istrinya Baikuni ini meninggal dunia. Dan Baikuni sendiri akhirnya memutuskan untuk dari Jawa Barat kembali lagi ke daerah Jakarta. Di Jakarta, Baikuni sendiri menjadi penjual rokok di daerah Pulau Gadung, dan di sana Baikuni juga mengasuh anak-anak jalanan. Jadi berbeda dengan Siswanto, di mana Siswanto itu benar-benar gelandangan dan tidak punya rumah. Tapi kalau si Baikuni ini, dia punya rumah dan juga dia mengasuh anak-anak jalanan. Jadi Baikuni ini sebelum ditangkap karena kasus pembunuhannya ini, Baikuni ini pernah ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun karena kasus penculikan anak.
Namun bukannya kapok, Baikuni ini malah menjadi gila, menjadi brutal setelah keluar dari penjara. Baikuni ini memiliki hasrat seksual yang menyimpang, antara lain homoseksual, pedofilia, dan juga nekrofilia. Nekrofilia itu orang yang mempunyai hasrat untuk berhubungan dewasa dengan orang yang sudah meninggal atau dengan mayat. Jadi kalau hasrat seksualnya Baikuni ini datang, Baikuni itu tidak perlu jauh-jauh pergi mencari anak seperti Siswanto yang harus mengiming-imingi sesuatu kepada anak-anak kecil, merayu mereka. Tapi kalau Baikuni ini kan dia punya anak asuh, jadi dia tinggal memilih salah satu dari mereka. Baikuni sendiri punya kebiasaan di mana sebelum dia mengeksekusi korbannya, ia akan memandihkan, membersihkan para korbannya, mengganteng-gantengkan para korbannya, barulah dia eksekusi korbannya. Total semua korbannya Baikuni ada sekitar 14 orang anak laki-laki. Korbannya sendiri berusia sekitar 12 tahunan. Nah, kejahatannya Baikuni ini akhirnya terbongkar juga, bermula dari adanya laporan ke polisi dari salah satu orang tua korban, di mana korban yang dilaporkan hilang ini berusia 9 tahun. Akhirnya polisi pun mulai mencari korban, dan korban pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah termutilasi. Ya, jadi sepertinya Baikuni ini bisa dibilang salah korban ya, dimana mungkin sebelum-sebelumnya itu korban-korbannya merupakan anak-anak jalanan yang sudah tidak diperhatikan oleh orang tua mereka, atau mungkin orang tua mereka itu sudah anak yatim piatu. Jadi ketika mereka dihilangkan atau dilenyapkan si Baikuni, mereka tidak dilaporkan hilang atau tidak dicari oleh orang tua mereka. Berbeda dengan korban yang satu ini, korbannya Baikuni yang satu ini dia masih punya orang tua, masih terurus, cuma karena namanya anak jalanan ya, jadi sering pergi main di tempatnya Baikuni. Jadi istilahnya orang tuanya tuh tahu kalau anaknya tuh sering Nah, akhirnya Baikuni pun dicari dan tidak perlu susah payah menangkap Baikuni seperti Siswanto yang polisi harus menyebar dan mencari Siswanto. Baikuni ini polisi langsung menangkapnya di rumahnya. Cara Baikuni menghabisi korbannya adalah dengan cara Baikuni ini akan membersihkan dulu badan korbannya, memandihkan mereka. Lalu ketika Baikuni ini ingin memperkosa mereka, dan jika mereka menolaknya, Baikuni akan mencekik mereka menggunakan tali rafia hingga korbannya itu tewas. Barulah Baikuni ini akan memperkosa mereka. Dan mungkin mutilasi itu adalah cara untuk menghilangkan jejak dari korbannya. Baikuni akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan setelah diadili, Baikuni ini ternyata sudah melakukan aksinya dari tahun 1993. Kedua pelaku yaitu Robot Gedek dan Baikuni, ternyata mereka berdua saling kenal. Karena mereka berdua sama-sama hidup di jalanan, jadi otomatis mereka akan saling ketemu dan saling kenal. Tapi bedanya Robot Gedek ini benar-benar gelandangan dan tidak punya tempat tinggal, berbeda dengan Baikuni. Baikuni kan punya rumah. Jadi polisi ini sempat menduga kalau Baikuni sempat terlibat dalam membunuh dan menyodomi korban dari Robot Gedek. Karena polisi juga mendapatkan informasi bahwa di persidangannya Robot Gedek itu ada seorang saksi yang bernama Babe. Namun ternyata dugaan dari para polisi ini salah. Babe yang dimaksud ini bernama asli Sunarto dan bukan Babe dari Baikuni. Dan menurut pengakuan dari kuasa hukumnya Baikuni, ia mengatakan kalau iya memang mereka saling kenal.
mereka juga saling tahu kalau mereka berdua ini sama-sama suka menyodomi anak kecil dan juga suka memutilasi. Tetapi bayi kuning ini tidak ada hubungannya dengan korban-korban dari robot gede. Oke, itu dia tadi 2 kasus pedofilia dan pembunuhan yang berasal dari Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oh iya, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe channel saya biar saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.